Ketika para arkeolog menyelami kedalaman Teluk Akaba, mereka mengungkap beberapa kebenaran mengejutkan tentang penyeberangan Laut Merah yang legendaris. Selama berabad-abad, orang-orang membayangkan orang Israel berjalan di jalur dari air yang terbelah di mana jalur tersebut mulus dan lurus. Namun eksplorasi bawah air terbaru mengungkapkan kenyataan yang jauh berbeda. Teluk Akaba, bagian dari Laut Merah, memiliki dasar laut yang sangat tidak teratur. Dengan menggunakan teknologi sonar canggih dan kendaraan bawah air, para ilmuwan menemukan bahwa dasar laut ditandai dengan ngarai bawah air yang curam, punggungan dan dataran tinggi. Beberapa area sangat dalam, mencapai kedalaman lebih dari 1.800 kaki, sementara yang lain naik tajam ke permukaan. Medan yang tidak rata ini menunjukkan bahwa penyeberangan itu jauh dari sekedar berjalan santai. Orang Israel harus menavigasi melalui lanskap berbahaya yang dipenuhi bukit dan lembah yang tenggelam, membuat perjalanan menjadi jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan sebelumnya. Selain itu, studi geologi menunjukkan bahwa Teluk Akaba terbentuk melalui aktivitas tektonik. Dengan kedalaman dan struktur saat ini dihasilkan dari jutaan tahun pergeseran lempeng. Ini berarti bahwa lanskap bawah air memiliki sejarah perubahan dramatis, menambah lapisan intrik pada misteri ini. Menariknya, kompleksitas medan bawah air dari teluk ini menjadi petunjuk penting bagi para arkeolog. Kedalaman yang bervariasi dan fitur yang berbukit membantu mereka mengidentifikasi jalur dan artefak potensial, menjelaskan sifat sebenarnya dari penyeberangan tersebut dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa kuno itu. Pengungkapan Laut Merah. Menurut Alkitab, Firaun dan pasukannya mengejar orang Israel melalui jalur kering yang secara ajaib terbuka di tengah Laut Merah. Peristiwa ini yang dijelaskan dalam kitab Keluaran sering disebut sebagai terbelahnya Laut Merah. Orang Israel yang dipimpin oleh Musa melintasi dengan aman di dasar laut yang kering. Tetapi saat pasukan Firaun mengikuti, bencana terjadi. Di tengah laut, kereta-kereta mulai mengalami kerusakan secara dramatis. Kereta-kereta kuno Mesir adalah mesin perang yang canggih, dengan jeruji roda dan dihiasi dengan desain yang rumit. Namun, roda kereta Firaun mulai lepas, dan kereta-kereta itu terjebak, membuatnya tidak mungkin bagi para prajurit untuk maju atau mundur. Kerusakan ini mungkin disebabkan oleh pergeseran mendadak di dasar laut atau kekuatan supernatural seperti yang dijelaskan dalam catatan Alkitabiah. Ketika air mulai kembali, mereka meluap dan menenggelamkan kereta-kereta tersebut serta para prajurit. Deskripsi peristiwa ini menggambarkan adegan kacau di mana para prajurit yang terperangkap dan tidak berdaya pasti mengalami perjuangan yang menakutkan. Air yang kembali dengan kekuatan besar akan menciptakan arus yang kuat, menyeret semuanya ke bawah. Peristiwa bencana ini melibatkan sekitar 600 kereta, jumlah yang substansial untuk sebuah angkatan bersenjata kuno. Kereta-kereta tersebut bersama dengan senjata dan baju jirah para prajurit kemungkinan telah tersapu ke kedalaman laut. Saat ini para ilmuwan dan arkeolog berspekulasi bahwa sisa-sisa peristiwa ini mungkin masih terpelihara di dasar laut. Peneliti telah menjelajahi lokasi-lokasi potensial di sepanjang Teluk Akaba, di mana beberapa orang percaya penyeberangan mungkin terjadi, berharap menemukan artefak seperti roda kereta, tombak, pedang, dan potongan baju jirah. Arkeologi bawah air telah mengungkap berbagai artefak dari zaman kuno di wilayah ini, seperti tembikar dan alat-alat yang digunakan, yang menunjukkan bahwa pencarian sisa-sisa tentara Firaun tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dalam perkembangan yang mengejutkan, penemuan terbaru telah memberikan bukti meyakinkan yang mendukung cerita kuno tentang penyeberangan Laut Merah. Pengungkapan ini merupakan terobosan bagi mereka yang telah lama mempercayai narasi Alkitabiah. Arkeolog melakukan eksplorasi laut dalam di Laut Merah dan menemukan artefak luar biasa dari zaman peristiwa tersebut. Di antara penemuan tersebut terdapat sisa-sisa kereta yang berasal dari sekitar 3.500 tahun yang lalu. Mereka menemukan roda yang terpisah dari kereta-kereta mereka, dan sisa-sisa tubuh kereta yang telah hancur dan tersebar di dasar laut. Artefak ini terletak dekat jembatan darat yang tenggelam yang sejalan dengan deskripsi Alkitabiah tentang lokasi penyeberangan. Tim juga menemukan tulang kuda yang terfosilisasi yang semakin menguatkan catatan Alkitabiah.
Tulang ini berasal dari kuda yang hidup selama periode yang secara tradisional diasosiasikan dengan Kitab Keluaran, memberikan hubungan nyata dengan bala tentara Mesir kuno. Pentingnya penemuan tulang kuda ini sangat signifikan. Berbeda dengan sisa-sisa manusia yang secara teoritis bisa berasal dari berbagai sumber seperti kapal karam. Kerangka kuda jauh lebih tidak mungkin ditemukan dalam jumlah besar di satu lokasi bawah air. Kehadiran tulang-tulang ini menunjukkan bahwa sejumlah besar kuda dan kereta benar-benar hilang di laut, sejalan dengan narasi Alkitabiah. Menariknya, situs arkeologi bawah air juga mengungkap artefak yang ditumbuhi karang, termasuk bagian apa yang mungkin merupakan senjata dan alat kuno. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut bisa jadi merupakan medan perang atau area pemindahan untuk konflik kuno. Penemuan ini tidak hanya memberikan bukti fisik yang mendukung catatan sejarah yang terkenal, tetapi juga membuka jalan baru untuk penelitian tentang peperangan dan teknologi Mesir kuno. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah bahwa para arkeolog belum mengungkap semua bukti. Ratusan artefak masih terletak di bawah air, menunggu untuk ditemukan. Menariknya, Teluk Akabah adalah bagian dari Laut Merah yang lebih besar, sebuah badan air yang telah memikat sejarawan, ilmuwan, dan cendekiawan agama selama berabad-abad. Kisah penyeberangan Laut Merah yang dijelaskan dalam Alkitab cocok dengan fitur geografis area ini dengan akurasi yang mengejutkan. Medan bawah air mencakup jembatan darat bawah air yang diyakini beberapa orang mungkin digunakan selama penyeberangan. Selain itu, roda kereta dan bagian yang telah ditemukan sejauh ini telah dianalisis dan diperkirakan berasal dari zaman Mesir kuno, khususnya dinasti ke-18, yang diyakini bertepatan dengan waktu Musa. Artefak-artefak ini telah dipelajari dengan hati-hati dan dipamerkan di museum, yang menawarkan hubungan nyata dengan masa lalu. Apa pendapat Anda tentang bukti yang telah ditemukan ilmuwan untuk membuktikan penyeberangan Laut Merah? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.